Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Hari Rabu 3 Juni 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan 30. Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan 30. Dipersilahkan Bapak Ibu saudara membaca bersama-sama dengan keluarga di rumah, masih dalam rangka ibadah bersama keluarga. Saudara yang terkasih, tentu saudara dan saya pernah punya acara, entah itu acara ulang tahun atau acara yang lain. Dan supaya lebih meriah, kita pengen berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita. Lalu kita mengundang orang itu. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan saudara? Misalnya dari sekian yang diundang, misalnya 10 orang yang diundang, yang hadir adalah 8 orang. Yang 2 orang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Mungkin ya bisa muncul berbagai macam perasaan tentunya. Satu, mungkin perasaan yang mungkin lagi nggak bisa, ya nggak apa-apa. 2, kok nggak datang ya, ada apa ya, kok nggak ngabari ya, mungkin begitu. Atau perasaan yang ketiga yang agak kemudian jadi negatif, oke, hari ini kamu nggak datang di hari pentingku, besok kalau kamu mengundangku aku juga nggak akan datang. Mungkin begitu. Tapi saya harap Bapak Ibu saudara tidak memiliki perasaan demikian gitu ya, karena itu perasaan yang ya kita tahu itu perasaan yang negatif. Nah, mungkin tidak hanya di acara-acara khusus. Tentu setiap jemaat ada jadwal yang ketempatan untuk PA bergiliran. Kita yang rajin datang, kemudian ketiba saatnya kita yang ketempatan, kita mungkin juga niteni. Saya selalu hadir di setiap PA, khususnya di rumah semua anggota kelompok ini. Ketika pas jatah giliran kita misalnya, kita kemudian niteni orang Jawa itu atau memperhatikan. Oh, dia hadir, oke, terima kasih. Loh, kok dia nggak hadir? Oh ya sudah, lihat saja, berarti besok jadwalnya beliau saya nggak akan hadir. Mungkin kita pernah demikian. Kalau tidak, ya puji Tuhan, positif sekali kita. Nah, bagi kita yang pernah berpikir negatif demikian, Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan 30 ini mengingatkan kita, Bapak Ibu dan saudara, secara sederhana yang demikian. Jadi Musa mengundang 70 tua-tua Israel ketika itu untuk datang dan mengelilingi kemah yang menjadi sentral ibadah Israel ketika itu. Nah, tetapi dari 70 yang diundang, yang hadir adalah 68 orang. Yang 2 masih di kemahnya masing-masing. Nah, ketika ada pencurahan roh dalam tanda petik, seperti yang diceritakan itu, pencurahan roh dari Tuhan, semua orang dapat, semua orang tua-tua dapat, termasuk 2 orang yang ada di kemah. Dan berita tentang termasuk 2 orang itu diterima oleh Yosua dan Musa. Yosua nggak terima, loh, mestinya jangan, hentikan itu Musa, tolong hentikan itu. Tapi Musa bilang, loh kenapa? Secara manusia mungkin dibahasakan sehari-hari demikian, loh kenapa ya, nggak apa-apa. Andai saja semua orang dapat roh yang sama. Menarik ini pemikiran Musa, bahwa betapa Musa itu secara hal yang bisa kita pelajari, Musa ini sungguh-sungguh berpikiran positif. Dia tidak merasa tersinggung dengan ketidakhadiran 2 orang penatua, 2 orang tua-tuanya itu. Dia tidak merasakan apa-apa hal yang mungkin negatif yang secara manusiawi mampu kita pikirkan. Tetapi secara positif dia berdoa, bahkan berharap andai saja semuanya mendapatkan roh yang sama. Lepas dari konteks bahwa itu harapan ketika Musa merasakan kejengkelan terhadap bangsa Israel yang dipimpinnya, tetapi secara positif kita melihat Musa tetap mendoakan hal yang positif. Musa tidak diteni, lihat aja giliranmu, lihat saja, tak dongak kelek misalnya kayak gitu. Ini mengingatkan kita, Bapak Ibu dan saudara, bagaimana kita selalu mendoakan yang positif terhadap orang lain, selalu berpikiran yang positif terhadap orang lain, dan mengharapkan yang positif untuk orang lain. Kita belajar dari Musa,
Musa tidak tersinggung ketika undangannya tidak genap dihadiri oleh 70 tua-tua, tetapi tetap berharap yang positif. Tiba giliran kita saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mungkin kita pernah dikecewakan orang, mungkin kita terpancing untuk bilang titenono, deloken wae misalnya, lihat aja nanti. Sama saja kita mendoakan yang negatif. Dalam PA pernah saya sampaikan juga hal yang batasnya tipis antara wah udah nggak usah bales, serahkan kepada Tuhan. Batasnya tipis dengan lihat aja nanti. Mengapa tipis? Karena seolah-olah kita memasrahkan biar Tuhan yang membalas, kita masih menyimpan dendam. Kayak orang Jawa bilang napuk nyileh tangan, biar Tuhan yang membalas. Kita kayak lepas cuci tangan. Sudahlah, kita positive thinking saja, tetap doakan yang terbaik. Seperti Musa senantiasa mendoakan Tuhan-Tuhannya. Andai saja semua orang kepenuhan roh yang sama. Mari kita belajar berpositive thinking, mendoakan yang positif, mendoakan yang baik, sekalipun bagi mereka yang melukai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia, damai sejahtera dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.